Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Nah, kali ini gua akan coba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Affairs of State yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang baru aja lulus kuliah di jurusan ilmu politik. Pemuda ini berambisi untuk menjadi bagian di tim suksesnya seorang senator yang mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat. Dia pun menggunakan segala cara untuk memenuhi ambisinya tersebut. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja mulai videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Michael. Michael terlihat mengunjungi seorang wanita yang usianya jauh di atasnya. Perempuan itu bernama Mary Maple, yang merupakan ketua yayasan dari Maple Foundation. Maple Foundation ini sendiri adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan politik. Jadi, tujuannya Michael menemui Mary adalah untuk meminta tolong agar Mary bisa membantunya terlibat dalam kampanye seorang senator yang bernama John Boland Baines yang mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu pendatang. Kebetulan sekali tak lama lagi Yayasan Maple Foundation akan mengadakan acara amal dan acara itu akan dihadiri oleh Senator Baines. Jadi, Mary mengundang Michael untuk menghadiri acara amal tersebut. Sehingga Michael bisa bertemu dengan Senator Baines yang akan meluluskan karirnya di dunia politik. Sebagai ucapan terima kasih karena telah diundang ke acara amal itu, Michael pun memuaskan nafsu duniawi wanita parubaya tersebut. Dan mereka pun melakukan yang namanya pergenjotan duniawi. Uhuy. Singkat cerita, hari acara amal pun tiba. Mary lalu mengenalkan Michael kepada ketua kampanyenya Senator Baines yang bernama Rob. Tapi Rob ini sangat terlihat cuek dan bahkan tidak memperdulikan kehadirannya Michael. Tapi Michael tidak cepat putus asa. Dia menemui asistennya Rob dan memberikan sebuah kertas kecil yang berisi sebuah pesan. Tak lama kemudian, Rob menemui Michael di lorong dan Rob langsung menanyakan apa maunya Michael. Michael lalu menceritakan tindakan asusila seorang hakim yang merupakan sahabatnya Senator Baines. Dan jika hal itu diketahui publik, maka akan menjatuhkan reputasinya Senator Baines yang akan sangat berpengaruh dengan pencalonannya sebagai presiden nanti. Rob kembali menanyakan apa maksud dan tujuan Michael menceritakan hal itu. Michael lalu mengatakan jika dia menginginkan pekerjaan menjadi anggota kampanye Senator Baines. Jika dia mendapat pekerjaan itu, maka ia akan menyerahkan flash drive yang berisi rekaman si hakim yang melakukan tindakan asusila. Awalnya, Rob mengintimidasi Michael dengan mengatakan sesuatu. Tapi, mentalnya Michael sangat kuat sehingga dia sama sekali tidak terintimidasi oleh Rob. Hingga akhirnya, Rob memakaikan sebuah pin ke jasnya Michael. Itu artinya kini Michael sudah menjadi tim kampanyenya Senator Baines. Welcome to the show, Michael. And still not be held captive by the vested interest of billionaires. Dari dalam gedung pertemuan, terdengar Senator Baines yang telah selesai berpidato dan mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah dari pendukungnya. Setelah selesai berpidato, Baines menemui Rob untuk menanyakan pendapatnya tentang pidatonya barusan. Kemudian, Rob memuji pidato yang disampaikan oleh Baines. Rob juga mengatakan jika anaknya Baines yang bernama Darcy sudah pulang dari luar negeri dan akan mengadakan pesta penyambutan. Kemudian, Rob mengenalkan Michael kepada Senator Baines sebagai orang baru dalam tim kampanyenya. Baines terlihat senang dengan hadirnya Michael di timnya. Menurutnya, wajah rupawannya Michael bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Setelah Senator Baines pergi, Rob berbisik kepada Michael agar secepatnya menyerahkan flash drive itu kepadanya. I want that flash drive. Sesampainya di rumah, Michael langsung mencuri flash drive milik Kelly. By the way, anyway, Busway, Kelly adalah teman sekamarnya Michael. Kelly merupakan seorang hacker sehingga ia mampu mendapatkan video asusila yang dilakukan si hakim.
Keesokan harinya, Michael langsung menemui Rob dan menyerahkan flash disk itu kepadanya sesuai kesepakatan. Lalu, Rob memberikan amplop tebal yang berisi uang yang sangat banyak sebagai imbalan. Kemudian, Rob menugaskan Michael untuk membantu Darcy dan Judith dalam segala urusan. Oh iya, Judith ini adalah istri Senator Baines ya. Kalau Darcy, gue udah bilang kan tadi kalau dia anaknya Baines. Lalu, Rob berkata jika dia ingin menawarkan pekerjaannya kepada teman sekamarnya Michael yaitu Kali. Kali dibutuhkan oleh Rob untuk mencari-cari skandal dari lawan politiknya Senator Baines. Suatu hari, Nyonya Judith istrinya Senator Baines mengundang Michael ke rumahnya. Mereka berdua pun ngobrol-ngobrol santuy sambil menikmati secangkir kopi. Di sini, Judith menceritakan keresahannya tentang banyaknya orang yang memakai kendaraan pribadi sehingga hal itu sangat membuang-buang bahan bakar minyak. By the way, Judith ini adalah seorang pemerhati lingkungan. Makanya dia cerita kayak gitu ke Michael. Saat sedang asik berbincang, Judith membahas pergenjotannya Michael dengan Mary. Sontak, Michael kaget mendengar hal itu dan tanpa sengaja menumpahkan kopi ke celananya. Kemudian Judith menjadi sakni kepada Michael dan mengajak Michael melakukan yang namanya pergenjotan duniawi. Tentu saja Michael tidak dapat menolak ajakan ibu bos tersebut. Malam harinya terlihat Kali sedang menunggu seseorang di pinggir jalan. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil hitam menjemput Kali. Ternyata orang yang menjemput Kali adalah Rob. Rob menawarkan pekerjaan kepada Kali. Rob meminta agar Kali memata-matai lawan politiknya Senator Baines. Kali tentu saja mau dengan pekerjaan itu karena bayarannya yang cukup fantastis. Make sure to pack your sunscreen. Keesokan harinya, terlihat banyak orang di rumah kediaman keluarga Baines. Mereka berkumpul di sana untuk merayakan pesta penyambutan putrinya Baines yang bernama Darcy. Ketika melihat parasnya Darcy yang aduhai wadidau menggeber-geber, Michael ini langsung jatuh cinta kepada pandangan pertama. Saat sedang istirahat di pinggir danau, Darcy ini menghampiri Michael. Mereka lalu berbincang santuy sambil menikmati senja di tanah anarki. Darcy lalu mengajak Michael berdansa sambil diiringi musik jazz yang sangat menenangkan hati. Mereka berhenti berdansa seiring dengan tenggelamnya sang surya. Mereka pun tak kuasa lagi untuk menahan keinginannya mengadu bibir. Tapi saat akan melakukan hal itu, Rob datang dan memanggil Darcy. Kemudian Rob mengingatkan Michael agar tidak menggoda Darcy. Wah, merusak suasana sekali ya Rob ini. She's a little young for you, Michael. Keesokan harinya terlihat Michael sedang nyantai di taman bersama seorang temannya yang bernama Kevin. Kevin ini adalah seorang jurnalis politik yang bekerja di surat kabar terkenal di Amerika Serikat. Mereka membicarakan kisah perjalanannya politiknya si Rob. Scene berpindah dengan diperlihatkan Michael menemani Senator Baines ke kota Dallas untuk kepentingan kampanye. Di dalam pesawat pribadinya Baines, mereka bertukar cerita tentang keluarga mereka masing-masing. A lot of damage to his liver, to his family. At least not the first time around. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tempat tujuan dan telah berada di rumah singgah. Ketika Michael menuruni tangga, dia melihat Darcy sedang mengobrol bersama ayahnya di dapur. Michael nampak senang karena Darcy ikut ayahnya untuk kunjungan politik kali ini. Suatu ketika, terlihat Darcy sedang berjalan-jalan berdua mengendarai mobil bersama Michael. Tiba-tiba, mereka berhenti di sebuah persimpangan jalan. Di sana, Darcy mengenang masa lalunya. Ternyata di persimpangan itulah ibu kandung Darcy mengalami kecelakaan hingga harus kehilangan nyawanya. Jadi, Judith itu bukanlah ibu kandungnya Darcy. Dan Darcy tak pernah menganggap Judith adalah ibunya. Darcy meminta kepada Michael agar dia tidak menyakiti ayahnya. Never hurt my father. Never had to go by here again. Scene berpindah dan diperlihatkan Michael baru aja selesai memuaskan Tante Judith. Anjay Tante. Kali ini Michael berkata jika dia ingin menghentikan semua ini.
Dia tidak mau lagi memuaskan Judith karena dia telah jatuh cinta kepada Darcy. Tapi tentu saja Judith ini tidak setuju akan hal itu. Judith bahkan mengancam akan melaporkan kepada Rob bahwa selama ini Michael memperkaosnya. Last time here, Michael. You'll do this until I say stop. Pada malam harinya, terlihat Michael menemui Kevin di sebuah bar. Ternyata Darcy juga berada di bar itu. Michael dan Darcy pun saling menatap dari kejauhan. Michael merasa tidak nyaman akan hal itu dan memutuskan untuk segera pulang. Tapi Darcy menyusulnya dan pulang bersama Michael. Di dalam mobil, Darcy ini mulai sakne kepada Michael. Tapi Michael terlihat cuek dan tidak menggubris si Darcy. Darcy pun merasa kesal dan keluar dari mobil. Tapi tiba-tiba Michael menyusul Darcy dan akhirnya mereka pun melakukan perkejutan duniawi. Scene berpindah lagi dan terlihat Michael yang duduk termenung di pinggir ranjang setelah selesai memuaskan Judith. Tanpa Michael sadari, ternyata Judith sedang memasang kamera tersembunyi di balik lemari. Di saat bersamaan di tempat lain, terlihat Kali menemui seorang pria yang merupakan lawan politiknya Senator Benz. Rupanya, Kali telah membuat kesepakatan dengan pria tersebut. Suatu ketika, Michael yang baru saja menghabiskan waktunya dengan Darcy langsung masuk ke dalam mobilnya. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui Judith sudah ada di sana. Ternyata Judith ini gak suka jika Michael menjalani cinta dengan Darcy. Judith menganggap jika Michael hanyalah miliknya seorang. Judith juga berjanji jika dia meninggalkan Darcy, maka karirnya di dunia politik akan lancar jaya menggelora. What do you mean she's troubled? You have a future if you want it. You can go on the road and campaign with John. Ketika sampai di kontrakannya, Michael memanggil Kali tapi tidak ada jawaban. Kali meninggalkan petunjuk agar Michael menonton video yang sudah disiapkan di televisi. Isi video itu adalah salam perpisahan dari Kali. Dan Kali terlihat memperingati Michael akan suatu hal. Michael terlihat panik setelah menonton video dari Kali tersebut. Michael pun mengemasi barang-barangnya dan pergi menggunakan mobil. Di saat yang bersamaan, Rob dan anak buahnya mendatangi kontrakannya Michael, tapi tidak menemukan Michael. Di dalam mobil, Michael berusaha untuk menghubungi Kali, tapi tidak ada respon. Kemudian Rob menghubungi Michael dan menanyakan keberadaan Kali. Michael berjanji akan berusaha menemukan Kali dan membereskan semuanya. I'm taking care of this, I promise. I had nothing to do with this, Rob. Really? Because from what I'm hearing. Terlihat Kali berhenti di depan rumah Judith dan melemparkan sebuah amplop ke depan pintu rumahnya. Saat Kali kembali menuju mobil, Michael langsung menyergapnya. Michael lalu meminta Kali untuk menyerahkan flash drive itu beserta salinannya. Saat lagi adegan tegang itu, Darcy muncul dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Kali mengajak Michael masuk ke dalam mobilnya. Tapi Michael menolaknya dan memilih untuk tetap bersama Darcy. Di tempat lain, terlihat Senator Ben sedang menyampaikan pidatonya. Sementara itu, Michael terlihat panik karena Darcy menonton video rekaman yang dibuat oleh Kali. Video itu ternyata juga terdapat adegan pergenjotan Michael dengan Judith. Darcy pun kecewa dengan apa yang sudah dilakukan Michael selama ini. Darcy pun mengusir Michael dan menyuruhnya keluar lewat pintu belakang. You promised me. Di tempat kampanye, Rob terlihat menghampiri Judith dan membisikkan sesuatu. Setelah pidatonya Ben selesai, Judith langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Rob mengantarkan Judith ke rumahnya menggunakan mobilnya Rob. Sesampainya di rumah, Judith langsung memanggil-manggil nama Darcy. Darcy terlihat berdiam diri di dapur sambil memegang sebilah pisau dan hendak menusuk Judith. Sementara itu di luar, Michael berusaha masuk namun dihalangi oleh Rob. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam. Saat Rob lengah, Michael langsung memukulnya dan ia lari ke dalam rumah. Tapi saat Michael membuka pintu, Darcy yang kaget secara tak sengaja malah menusuk Michael. Ketusuk. Darcy pun menangis dan memohon agar Rob membawa Michael ke rumah sakit. Darcy, give me the knife. No, we have Give to me the take him to knife. the hospital. Sedangkan di tempat lain, Kali terlihat hendak memberikan flash drive itu ke lawan politiknya Benz.
Tapi itu adalah jebakan dan Kali ditembak tepat di kepalanya. Kembali ke Michael, terlihat Rob dan ajudannya bersama membawa Michael ke mobilnya. Di dalam mobil, Rob terus menginterogasi Michael tentang flash drive. Michael hanya menjawab jika terjadi apa-apa dengannya, maka surat kabar Washington Post akan mengungkap semuanya. Setelah itu, Rob membuang Michael yang sudah sekarat ke pinggir jalan. Sementara itu di bar, Kevin sedang bersantai menerima surat yang ditulis oleh Michael. I never meant to hurt her or her father. Tell her there's a very good chance that after tonight you will not see me. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Affairs of State dari Nikmatin Alur. Ternyata dunia politik itu kejam ya gengs. Kejamnya cuma di film atau aslinya juga kejam ya? Mungkin kalian lebih tahu ya. Gitu amat ya, cuma demi karir sampai rela melakukan apa aja, termasuk bergenjot ria sama nenek-nenek. Padahal kan si Michael ini ganteng ya, tapi dia malah kayak gitu. Ada. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Gua Usop, I love you 3000.